Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Mangkobah ketujuh, kebiasaan Syekh Abdul Qadir setiap malam digunakan untuk ibadah sholat dan zikir. Syekh Abu Abdullah Muhammad Al-Hirawi meriwayatkan, aku berkhidmat mendampingi Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun. Selama itu aku menyaksikan beliau sholat subuh dengan wudhu isya. Seusai sholat, lalu Syekh masuk khalwat sampai waktu sholat subuh. Para pejabat pemerintah banyak yang datang untuk bersilaturahmi. Tapi kalau datangnya malam hari tidak bisa bertemu dengan beliau. Terpaksa mereka menunggu sampai waktu subuh. Pada suatu malam saya mendampingi beliau. Sekejap pun aku tidak tidur. Aku menyaksikan sejak sore harinya beliau melaksanakan sholat dan pada malam harinya dilanjutkan dengan berzikir melewati sepertiga malam. Lalu beliau membaca Al-Musawwiru Al-Bari'ul Khaliqul Khallaqul Fa'alul Hasibu Asyahidur Rabbul Al-Muhid. Tampak badannya mengecil sampai kecil sekali. Lalu badannya membesar dan meninggi sampai tinggi sekali hingga tidak nampak dari pandanganku. Kemudian beliau muncul lagi berdiri melakukan sholat dan sujudnya lama sekali. Demikianlah beliau beribadah semalam suntuk. Setelah 2/3 malam beliau menghadap kiblat sambil membaca doa-doa. Tiba-tiba terpancar sinar menyoroti beliau sehingga badannya diliputi sinar dan tidak henti-hentinya terdengar suara yang mengucapkan salam sampai terbit fajar. Ila hadrati Syekh Sultanul Awliya Qutbil Azam Qutubil Alamin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu syarrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Allahumma bi asma'ikal husna. Amin ya Allah. Asma'i nabiyyikal mustafa. Amin ya Allah. Asma'i walikal hamdil qadiril mustafa. Amin ya Allah. Rabbana min kulli wasiyyu ba'iduna. Amin ya Allah. Muhabbatika wa bidda ala sunnati wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. وفرج بها همومنا آمين يا الله. واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا آمين يا الله يا رب العالمين. وبلغ بها آمالنا وتقبل بها آمين يا توبتنا الله. واغسل بها حوبتنا آمين يا الله. واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المستصفين. آمين يا الله. بحمده المهتدين. آمين يا الله. وسنته وتوفنا بها على سنته ولا آمين يا تحرمنا الله. فضل شفاعته واحشرنا في زمرته آمين يا وأتباعه الله. المعجلين وأشيائه السابقين وأصحاب يمين يا أرحم آمين يا الله يا الراحمين. أرحم الراحمين. والحمد لله رب والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna. Assalamualaikum Adik-adik warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syam syahrun fihi tutahhiru anfusana minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim war rasuli sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ila akhiril ayyam, amma ba'd. Qala ta'ala wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wahai Tuhanku, Engkau yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Berikanlah kepadaku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan makrifat kepadamu. Ma'asyiral muslimin, segenap ikhwan Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya untuk wilayah Cibarusah dan sekitarnya yang seluruhnya tanpa kecuali, bil khusus Sohibul Bait Bapak Ketua Bapak Jainal Abidin, seluruhnya yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan jauh sebelum kita lahir ke alam dunia. Allah sudah mentakdirkan kita bahwa malam ini di tempat ini kita berkumpul, yaitu dalam rangka untuk menghadiri sekaligus melestarikan, mengamalkan, mengamankan, melestarikan salah satu dari ajaran Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang telah diajarkan oleh guru mursyid agung kita, pangersa Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita hadir, istiqomah hadir di Majlis Manaqib, Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan kepada saudara-saudara kita, juga kepada lingkungan kita sekitar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang jelas siapapun yang hadir di Majlis Manaqib dengan takjim, takrim, mengagungkan, memuliakan Sultanul Aulia Ghausul A'dham Qutubul Alamin As-Sayyidu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah, itu insyaallah seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan rahmatnya kepada mereka yang hadir. Allah memeluk mereka dengan rahmat Allah, dan Allah melimpahkan keberkahan kepada mereka yang hadir. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda,
Zikrus sholihin kafaratun 'anid dzunub wa inda dzikris sholihin tanzulu rahmah wa tahsulul barakat. Membacakan riwayat hidup orang-orang yang soleh, riwayat hidupnya, perjuangannya, dakwahnya, dibicarakan, diceritakan, dibacakan riwayat hidupnya, perjuangan hidupnya orang-orang yang soleh. Termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah orang soleh. Bahkan beliau imamul aulia, pemimpinnya para wali sealam dunia. Beliau masih keturunan Rasulullah. Beliau cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya orang yang hadir di majlis manaqib ketika dibacakan riwayat hidup, perjuangan hidupnya orang-orang yang soleh. Wa tanzilu rahmah, dan Allah akan menurunkan rahmatnya. Cirinya Allah menurunkan rahmat, di majlis itu kita hadir oleh Allah, diberikan ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa. Dan ini penting buat kita. Nggak apa-apa ya, duit banyak, yang penting hati tenang. Ya, hidupnya selalu senyum. Ini udah nggak punya duit, marah melulu lagi. Banyak yang lagi kali ya. Nah, biasa kalau kebanyakan marah nanti banyak penyakit yang datang. Nggak apa-apa kita, duit banyak, yang penting hati tenang. Ibadah lancar, istiqomah, nggak apa-apa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa tahsulul barakat, akan menghasilkan keberkahan-keberkahan. Barokah itu patokannya bukan materi. Barokah itu bukan berarti materi kita bertambah banyak, bukan. Ya kalau kita oleh Allah dikasih materi bertambah baik, ya alhamdulillah. Cuma jangan lupa kita harus pandai mensyukuri nikmat harta yang Allah titipkan. Sebab kalau kita dikasih harta banyak oleh Allah, dimudahkan mencari harta yang banyak sehingga menjadi orang kaya, tapi kita tidak pandai mensyukurinya, awas hati-hati. Boleh jadi itu istidraj, sungkunan dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Boleh jadi harta tersebut akan menjauhkan kita kepada Allah. Contohnya seperti sahabat Nabi yang bernama Abu Salabah Al-Hatim. Setelah kaya malah jauh dari Allah. Padahal dulu ketika miskin sangat dekat kepada Allah. Berarti kekayaan Abu Salabah Al-Hatim saat itu tidak berkah. Buktinya menjauhkan dirinya dari Allah dengan hartanya. Nauzubillah min. Makanya kalau kita mah nggak apa-apa, banyak harta, banyak duit, yang penting ibadah lancar, hati tenang, badan sehat. Alhamdulillah, itulah keinginan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kurang lebih sekitar 4 hari lagi kita akan berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat ditunggu kedatangannya oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, oleh orang-orang yang soleh, oleh para kekasihnya Allah. Karena di bulan tersebut Allah banyak menyediakan karomah, kemuliaan-kemuliaan, banyak menyediakan pahala-pahala besar, banyak menyediakan pahala-pahala agung, yang apabila kita tidak meraihnya, tentu akan menjadi kerugian besar buat kita, akan menjadi penyesalan besar buat kita nanti di alam akhirat. Maka yuk niatkan dari sekarang bahwa saya niat di dalam hati akan meningkatkan prestasi ibadah saya di bulan suci Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita semuanya sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Juga keluarga kita dan saudara-saudara kita. Dan yang paling terpenting, kita oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan kemampuan untuk dapat meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan tahun ini harus lebih baik dari bulan Ramadan tahun yang akan datang. Maksudnya ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini harus meningkat, harus lebih baik daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya.
Sebab apabila kita mampu meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini jauh lebih baik, maka itu pertanda bahwa kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena ada peningkatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya materi hikmah ilmiah dalam manaqib yang mulia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang darojatus saum, tentang darojah puasa, tentang tingkatan puasa. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan puasa Ramadan kepada seluruh orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, itu supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, supaya kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah, supaya kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang kelak di akhirat oleh Allah dijadikan ashabul jannah, dijadikan para penghuni surga. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang kedua, Al-Baqarah, juz yang kedua, ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah dipardukan, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, diwajibkannya puasa, diperintahkannya puasa oleh Allah kepada kita. La'allakum tattaqun, agar kamu, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karenanya, pertanyaan saya, puasa Ramadan yang seperti apa? Yang bagaimana? Yang dapat mencetak diri kita, yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa? Tentu jawabannya pasti sama dengan saya. Tentu jawabannya adalah puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Kalau puasa Ramadan yang kita jalankan hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja, hanya sekedar menahan haus dahaga dan menahan syahwat, anak kecil juga bisa. Nah, kalau setiap tahun, setiap bulan Ramadan puasanya begitu terus, sepertinya sulit. Puasa tersebut bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sulit sepertinya. Padahal tadi jelas bahwa kita diperintahkan puasa, diwajibkan puasa oleh Allah, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang bertakwa. Tapi kalau puasanya setiap tahun, setiap Ramadan hanya menahan perut dan Haus. parji saja. Oh, parji. Perut dan parji. No, parji tahu nggak parji? Parji pengheta lah. Si Abdul Goplak. Goplak. Sekoplak-koplakan tah. Eta si Abdul Goplak eta. Nah, kalau tiap tahun, tiap Ramadan puasanya hanya menahan perut dan parji saja, hanya menahan lapar dan haus saja, sulit sepertinya mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka tingkatkan puasa Ramadan tahun ini, tingkatkan agar lebih baik lagi. Maka di sini terangkan, puasa itu ada tingkatannya. Pertama di sini nih. Yuqalu shaumu salasu darajatin. Diterangkan bahwa puasa itu ada 3 darajat, ada 3 tingkatan, ada 3 level. Yuk kita bahas satu persatu sampai jam 2. Barusan kita sudah mendengarkan manqobah. Benar. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini menurut Syekh Muhammad Al-Hirawi, beliau pernah mendampingi Tuan Syekh selama 40 tahun. Dan tiap malam nggak pernah tidur. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani selalu sholat subuh dengan wudu Bisa. Wah, kalau cuma sekedar sholat subuh dengan wudu isya, banyak yang bisa. Itu Pak Waluyo bisa sholat subuh dengan wudu isya, nggak batal.
Karena sholat isyanya jam 4. Udah dekat ke subuh. Jadi nggak keburu batal. Nah, tapi Tuhan saya nggak begitu. Dari isya. Isyanya biasa normal. Kita sholat isya jam 4 malam. Udah mendekati subuh. Luar biasa. Sama itu juga. Sholat subuh dengan wudhu cuma bedanya apa? Isanya jam 4. Kalau Tuhan saya isanya normal. Jam 7. Masya Allah. Nah, logikanya kalau Tuhan saya sholat subuh dengan wudhu isya, berarti wudhunya batal nggak? Nggak batal. Ada yang dilakukan oleh beliau? Ada. Tadi kata Ustaz Fatoni dibacakan ma'an memperbanyak zikir. Terus sampai datang cahaya menyorot badannya. Kita sama disorot cahaya lampu neon. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita belajarlah. Dan lagian kan sekarang tawakupan ya. Tawakupan, muakotan, tawakupan itu artinya pemberhentian, tapi bukan berhenti untuk selamanya. Muakotan untuk sementara. Muakotnya sementara. Oleh karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Karena kalau bulan Ramadan pada Isya kita tarawih. Sebab tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan yang lain nggak boleh tarawih. Walaupun kita tarawih nggak sah tarawihnya. Makanya mumpung bulan Ramadan ada dan kita hidup di dalamnya, ya harus tarawih. Sayang. Karena kalau ingin tarawih tahun depan belum tentu keumuran gitu. Makanya puasanya jangan sampai bocor. Tarawihnya juga jangan sampai ketinggalan. Ya, diperjuangkan lah insya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Shaumul awam wa shaumul khawas wa shaumu khawasil khawas. Tingkatan yang pertama yang paling rendah. Ya katakanlah tingkat SD lah. Yaitu namanya puasa awam. Tingkatan yang kedua lebih tinggi dari tingkatan pertama namanya puasa khawas. Katakanlah SMA lah gitu ya. Levelnya level SMA lah. Tingkatan yang ketiga yang paling tinggi, lebih tinggi daripada tingkatan ke-1 dan kedua adalah namanya puasa khawasul khawas. Katakanlah kuliahan lah gitu ya. Ibaratnya begitu. Kemudian apa yang dimaksud puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas? Di sini diterangkan, amma saumul awam pakapul batni wal farji an qadai syahwa. Adapun yang dimaksud puasa awam itu adalah puasa hanya mencegah perut dan farji dari memenuhi syahwat, dari memenuhi keinginan syahwat. Berarti puasa awam itu puasa perut dan farji. Puasa hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dan menahan syahwat dan menahan farji dari keinginan syahwat. Sementara anggota badan yang lainnya tidak puasa. Sementara anggota badan lainnya tetap berbuat maksiat. Matanya dipergunakan untuk melihat yang haram, lisannya dipergunakan untuk berkata dusta, bergibah, namimah, hasud, sumpah palsu. Telinganya tetap sedang puasa digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, malah justru mengandung nilai-nilai dosa. Kakinya dilangkahkan ke tempat maksiat. Berarti kalau kita tiap tahun puasanya seperti ini, berarti setiap tahun kita puasanya puasa awam. Ini sulit untuk menghantarkan kita menjadi orang bertakwa. Sulit. Bagaimana mungkin orang bertakwa puasa melakukan dosa? Nggak mungkin. Nah, jangan sampai kita puasa-puasa tapi ngomongin orang, jelekin orang, berdusta, berbohong, memfitnah. Nah, kalau begitu terus nggak akan meningkat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, amma shaumul khawas bahwa shaumul sholihin. Dan adapun puasa khawas itu adalah puasanya orang-orang yang soleh. Nah, minimal paling tidak, yuk kita tingkatkan puasa Ramadan tahun ini yang akan kita jalankan, yang akan kita laksanakan. Minimal kita mencapai tingkatan puasa khawas, yaitu puasanya orang-orang yang soleh. Insya Allah, kalau kita bisa melaksanakan puasa khawas tahun Ramadan ini, bisa melaksanakan puasanya orang-orang yang soleh tahun Ramadan tahun ini, insya Allah ini akan dapat menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa.
Walaupun hanya mencapai persentase 90%. Tapi alhamdulillah, jadi ketakwaan kita 90% lah. Kalau 100% itu ya mungkin Rasulullah mungkin gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Lalu puasanya orang-orang yang soleh itu seperti apa? Di sini dijelaskan. Wa huwa kapul jawarihi anil asami fala yatimu jalika illa bibunawamati illa bimudawamati khamsati asya'a. Yang dimaksud puasa khawas atau puasanya orang-orang yang soleh adalah kapul jawarihi anil asam. Mencegah, menahan diri, menahan seluruh anggota badan kita, seluruhnya ditahan, seluruhnya puasa. Kan secara bahasa puasa adalah al-imsak, menahan diri. Nah, jadi mencegah seluruh anggota badan kapul jawari anil asam, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik dosa-dosa johir, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan, maupun dosa-dosa batin, itu dosa yang dilakukan oleh hati. Itu semuanya dicegah, dibersih-bersihin di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan disebut al-iftiraqut junub, bulan pembakaran dosa. Jadi orang-orang yang sedang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap dari Allah, mereka sebenarnya sedang membakar dosa-dosa mereka yang pernah melakukan, dibakar supaya habis. Sebaliknya yang tidak puasa, mereka pun sama, sedang membakar, tapi bukan membakar dosanya, membakar tubuhnya. Nauzubillah min dzalik. Artinya orang yang tidak puasa akan dibakar di neraka nanti. Para jamaah. Kemudian di sini pala yatimu jalika illa bimudawamati khamsati asya. Maka puasa khawas ini, puasa orang-orang soleh ini tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali apabila kita membiasakan mudawamah, mulazamah, istiqomah, membiasakan 5 perkara. Yang 5 perkara tersebut, yang pertama godul basor angkul lima yujamu sar'an, memejamkan pandangan mata dari setiap perkara yang dicela oleh agama. Jangan dipandang. Jangan sampai kita sedang puasa ngebuburit ke Citra Indah, nongkrong sambil lihat wanita yang lewat kelihatan auratnya. Awas, sayang itu puasa kita. Bisa hilang pahalanya itu. Puasanya sah secara fikih karena telah menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Tapi pahala puasanya batal, hilang. Yuk kita sayangi puasa kita. Jangan sampai kita capek-capek puasa, nahan lapar dan haus. Pengen makan ditahan, haus ditahan dari subuh sampai maghrib. Nggak dapat pahala sedikit pun. Sehingga kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya, melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena sedang puasa tidak menjaga anggota badan dari perbuatan dosa. Jangan sampai begitu, sayang kita rugi nanti, menyesal. Yang kedua, hifdzul lisan anil ghibati wal kadzibi wal namimati wal yaminil gomus. Yang kedua, puasanya orang-orang soleh itu menjaga lisan, menjaga ucapan, perkataan. Pertama, dari berkata dusta. Yang kedua, dari berkata ghibah. Yang ketiga, dari perkataan namimah. Yang keempat, dari perkataan sumpah palsu. 5 ruwiya anasun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Karena diriwayatkan ada sebuah hadis dari Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, khamsatu asyatu bitu sauma ayatu tilu sawabahu al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul gamus wan najru bisahwatin. Kata Rasulullah dalam hadis ini, ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa, yang dapat menghilangkan pahala puasa. Walaupun puasanya sah secara hukum fikih, tapi pahalanya hilang, pahala puasanya. Yang pertama, al-kidbu, berkata dusta. Yang kedua, al-ghibatu, bergibah. Yang ketiga, an-namimatu, namimah atau mengumpat atau memfitnah orang lain. Yang keempat, wal yaminul gamus, sumpah palsu. Yang kelima, wan najru bisahwatin, an najru bisahwa, memandang wanita lain yang bukan mahram dengan pandangan syahwat atau pandangan birahi. Birahi ada ya? Ada. Kalau parahi ada nggak? Parahi. Hah?
Warahi ada. Warahi ada. Mang Rahi Oh, Birahi, Mang Rahi, Parahi. Birahi juga ada Birahi. Rahi. Ngopi lah, ngopi lah. Ngopi lah. Mang jeung bibi. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Ngaji mah kudu anggeus, kagok kan. Oh, tuh. Tenang Pak Ujang, geus izin balik nanti antrekin ke tenang we. Pakai pesawat. Dokter kali. Wasalisu yang ketiga yang harus kita biasakan supaya puasa Ramadan yang kita jalankan tahun ini mencapai puasa tingkatan khawas atau puasanya orang-orang yang soleh. Yang ketiga adalah kapul ujuni anistimai kulli makruh. Mencegah telinga, mencegah pendengaran maksudnya. Anistimai kulli makruh, dari mendengarkan setiap perkara yang makruh, perkara yang tidak disukai oleh Allah. Artinya lagi puasa jangan dengerin lagu-lagu yang tidak bermanfaat, baik itu dangdut, pop, atau apa, jazz, atau rock, atau jaipongan. Jaipongan kan gendangnya aja, bunyi gendangnya nih. Blangsak, jam tilu numpak pimping, eta pimping, dedetkeun. Tuan saya mah jam tilu sedang zikir, kita mah sedang numpak pimping. Maklum pengantin baru kali. Harap maklum. Nah, jauhkan tuh hal-hal seperti itu. Karena kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayakni. Sebahagian dari tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu malayakni, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Daripada sedang puasa telinga kita digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu yang tidak bermanfaat, mendingan dengerin orang baca Quran. Kita pengen baca Quran, pengen baca Quran dalam hati, tapi nggak bisa karena waktu kecil nggak ngaji. Nah, kita cari orang yang sedang baca Quran, kita dengerin di sampingnya, sama mendapat pahala gitu. Jadi lebih banyak menggunakan telinga untuk hal-hal yang bermanfaat. Dengerin baca sholawatan dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan sampai mana tadi di sini. Sekarang keempat. Warabi'u kapu jamil aqda'anil makari wa kapul batni anu subuhati fi waqtil itor. Yang keempat, supaya puasa Ramadan yang kita jalankan tahun ini mencapai tingkatan puasa khawas atau puasanya orang-orang soleh yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka yang keempat adalah kapu jamil aqdon. Jamil aqdai. Jadi mencegah seluruh anggota badan dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki, kita cegah anil makari, dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Wakapul batni anis subuhati fi waqtil itor, dan mencegah perut dari kemasukan barang subhat ketika berbuka puasa. Jangan sampai kita dari subuh sampai maghrib kita tahan lapar dan haus. Pas begitu buka puasa kita memasukkan barang-barang subhat, makanan-makanan, minuman-minuman yang subhat. Makanan minuman subhat itu makanan minuman yang belum jelas halal haramnya nggak jelas. Nah, itu lebih baik ditinggalkan aja. Apalagi yang haram, itu bisa merusak puasa kita. Begitu bedug maghrib, kita langsung buka puasa dengan meminum, menenggak, TKW, langsung mabok. Nggak ada artinya puasa begitu tuh. Naik mabok ketiburang ya tuh. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Idla mana, karena tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Lisaum, untuk puasa, anito amil halal, menahan diri dari makanan yang halal, summal iftar, kemudian dia berbuka alal haram, atas makanan yang haram. Pamasaluhu, perumpamaan orang yang seperti ini, menahan diri dari makanan yang halal tapi berbuka dengan makanan yang haram, itu diibaratkan kaman bana qasron wa hadama misron. Diibaratkan seperti seseorang membangun sebuah rumah di dalam sebuah kota, lalu kemudian kota itu dibakar, maka rumah yang ia bangun yang ada di dalam kota itu ikut terbakar juga hangus semuanya. Nah, seperti begitu. Kita pengen makan, lapar ditahan, aus, kerongkongan kering, kerontang ditahan. Begitu maghrib, bukannya minum air kencing. Keblek.
Dia pikir itu extra jos sama warna kuning sih. Ternyata anak kecil masuk kencing dia di botol extra jos. Bapaknya nggak tahu dikira Kan nggak tahu kan. para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang kelima, wal khamisu, yang kelima, alla yastakira minal halali waqtal iftari bihaitsu yamlau batna. Walidha qala alaihi salatu wassalam ma min wi'ain abghadu ilallahi ta'ala min batni mulia minal halal. Yang kelima adalah alla yastakira, agar hendaknya kita tidak memperbanyak minal halal, dari makanan yang halal, waqtal iftar, ketika berbuka puasa. Jadi artinya buka puasanya jangan banyak. Ini buka puasa balas dendam yo. Ini dia yang gua tunggu-tunggu telah tiba. Wow. Dihantam semua. Kolak ubi habis mangkok. Oh, masih ada kolak kolang-kaling, makan lagi habis semangkok. Oh, masih ada ini kolak biji salak, dimakan juga. Masih ada kolak baud. Dimakan juga. Habis tuh kolak semua. Masih ada asinan, dimakan juga. Terus buka puasa sampai perutnya kenceng, sampai lambungnya penuh dengan perut, sehingga tidak ada ruangan untuk bernapas, sehingga ungap kemerengkaan. Tidak bisa lubang-lubang acan. Akhirnya nangkarak bengkang di tengah imah, tidak bisa hudang. Batur mas salawat maghrib, mainan ke Nah, buka puasa yang seperti ini dibenci oleh Allah. Sebab kata Allah dalam hadis kursi, orang yang paling disukai oleh Allah ketika berbuka puasa adalah ajalhum fitra. Jadi orang yang paling singkat ketika berbuka puasa. Seperti Rasulullah kalau buka puasa cuma minum 3 teguk air jam-jam, 3 butir korma, udah. Dan itu pun beliau buka puasa dalam keadaan punya wudhu, langsung sholat, langsung kumur langsung sholat, udah. Nggak seperti tadi, kolok apa aja dimakan sampai kolok baud. Sampai buncit perutnya. Nah, kemudian bihaisu yamlau batna, sekiranya perutnya penuh, padahal itu kantong nasi lambung dibagi 3. Kata Nabi, pasulusul itu amihi, sepertiga untuk ruang makanannya. Wasulusul lisarobi, sepertiga untuk minumannya, cairannya. Jangan penuh makan semua. Hidupku boleh digabi jadi sampo. Oh, cairannya. Akhirnya hese BAB, maracet, maragel, sampo bau juga bawa di jero tuh. Nah, wasulusul tidak pasti, kata Nabi. Sepertiga lagi sisakan untuk ruang bernapas. Dibagi 3 itu lambung itu. Walijakola alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Rasulullah SAW telah bersabda, mamin wi'ain abgodu ilallahi mimbautni mulia min halal. Tiadalah ada dari sebuah wadah yang paling dibenci oleh Allah. Wi'aun abgodu ilallah, wadah yang paling dibenci oleh Allah adalah mimbatni mulia min halal, melainkan kantong nasi atau lambung yang dipenuhi dengan makanan-makanan yang halal. Itu segitu teh halal, tapi kalau berlebihan tetap dibenci oleh Allah. Makanya para wali, orang-orang hakikat, orang-orang makrifat, para muhakikun, mereka banyak puasa. Kita juga alhamdulillah ya, tiap malam puasa kan ya. Ketika tidur puasa kan. Nah, terakhir puasa khawasul khawas. Wa amma saumu khawasul khawas, adapun yang dimaksud puasa khawasul khawas, fa saumul qalbi anil himami daniyati wal ibkari dunyawiyah, yaitu puasa hati dari setiap angan-angan yang rendah dan dari setiap pikiran-pikiran dunia. Nah, jadi puasa khawasul khawas ini bukan hanya puasa perut dan parji, bukan hanya puasa seluruh anggota badan, tapi sampai hatinya ikut puasa. Hatinya dicegah dari angan-angan yang rendah, dari keinginan-keinginan yang rendah. Pikirannya ikut puasa, ditahan pikiran dari pikiran-pikiran
dunia. Jadi puasa khawasul ini adalah puasa total menyeluruh zohir dan batin, hanya dihadapkan kepada Allah. Ini puasa tingkatannya para nabi. Kita nggak mungkin bisa seperti ini. Boro-boro kita bisa seperti itu. Kita kadang-kadang sama istri kita baru jam 4 sore ngobrol, "Mah, ntar buka puasa menunya apa nih?" Bikin itu mah, bikin jus alpukat mah. Itu masih jam 4 udah ngobrol makanan itu. Padahal maghrib masih 2 jam lagi. Nah, itu kalau para nabi begitu udah batal puasanya. Untung kita bukan nabi ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa perut, puasa parji, puasa seluruh anggota badan, bahkan puasa hati, bahkan puasa pikiran. Jadi semuanya dikosongkan. Puasa total menyeluruh zohir dan batin, hanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di sini dikatakan waqafu amma siwallahi bil kulliyah, dan mencegah seluruhnya yang tadi disebutkan dari selain Allah. Jadi sedang puasa itu benar-benar dekat kepada Allah gitu, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, faijata pakar haja shaim, maka apabila orang yang berpuasa orang yang berpuasa ini berpikir fi masyaallah, memikirkan segala sesuatu selain Allah, yakni memikirkan dunia, ya sul fitru, maka hasillah berbuka puasa. Jadi puasanya batal kalau para nabi gitu. Min saumihi, dari puasanya. Wa huwa rotbatul anbiya wa sholihin. Puasa khawasul khawas ini adalah puasa rotbatul anbiya wa siddiqin. Adalah puasa tingkatannya para nabi dan para siddiqin. Fa inna tahqiqa hajal maqami al-iqbal lillahi ta'ala bil kulliyati wal insyirafi an ghairihi. Untuk lebih jelasnya menyatakan tentang puasa khawasul khawas adalah al-iqbalu ilallahi ta'ala. Al-iqbal itu menghadapkan jiwa raga, zohir batin seluruhnya, anggota badannya, hatinya, pikirannya, zohir batinnya, jiwa raganya. Al-iqbalu ilallahi ta'ala, hanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil kulliyati, secara total menyeluruh zohir batin, wal insyirafi an ghairihi, dan berpaling dari selain Allah. Artinya sedang puasa itu hanya ingat kepada Allah, nggak ingat makanan. Kira-kira bisa nggak kita ya? Hah? Sedang puasa dari mulai subuh sampai maghrib yang keinget Allah doang aja. Sampai istri aja lupa nggak? Sampai kepada istri lupa gitu. Perasaan nggak punya istri gitu. Ini berat banget, nggak bisa ini. Ini puasa para nabi, bukan kita. Nah, minimal paling tidak kita tingkatkan puasa Ramadan ini puasa khawas, itu puasanya orang-orang sol, dengan menjaga 5 perkara. Pertama, menjaga mat. Kedua, menjaga lis. Ketiga, menjaga teling. Keempat, menjaga seluruh anggota badan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kelima, ketika berbuka puasa jangan berlebih-lebih, sebab innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Baik para jamaah, mari kita sama-sama membaca zikir jalalah dulu untuk istiqomahkan. Sepertinya malam ini adalah malam tawakupan muakotan TKN wilayah Cibarusah. Insya Allah mungkin nanti pertemuan zikir harian bersama, zikir khotaman bersama, dan manakiban mungkin nanti dilanjutkan nanti setelah lebaran kali ya. Mudah-mudahan panjang umur semua, sehat semua, barokah semuanya ya. Jadi untuk sementara selama bulan suci Ramadan tetap yang khotaman, tapi masing-masing di rumahnya masing-masing. Yang zikir harian ya zikir harian di rumahnya masing-masing. Jadi tidak ada berjamaah seperti biasa gitu. Oleh karena kan pada Isya nanti kita taraweh. Masa orang lain taraweh kita la ilaha illallah, la ilaha. Wah ini kacau ini. Masa thariqah enggak taraweh katanya, kan jadi fitnah. Jadi fitnah, ini orang mau masuk thariqah enggak mau, enggak jadi. Jadi orang thariqah meninggalkan taraweh. Baik para jamaah, yuk kita sama-sama membaca zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah
al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majguru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya selama saya menyampaikan untuk menyampaikan hikmah ilmiah baik dalam program Zikir Khotaman atau dalam program Manaqib Bulanan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, yang kurang pantas, yang kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Atau ada sikap saya yang kurang berkenan, juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita saling maaf-memaafkan. Kita membersihkan hati, mensucikan hati, memasuki bulan suci Ramadan, supaya mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kelancaran dalam menjalankan berbagai macam rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, terutama sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan tarawih, juga tadarus. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Al-Fakir. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mohon maaf sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Nabil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala Nabil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Nabil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana.
وسلم وبارك